Bab 1341 menangkap semua dengan satu jaring. Pelan-pelan, tunggu sampai semua orang sampai di sini, lalu kita bisa mengunci area dan menyerangnya bersama, kata tubuh abadi samsara peringkat 6. Itu masih Penatua yang sangat memikirkan semuanya. Peringkat 7 Dewa Kuno segera memasang senyum menawan, tetapi pikirannya benar-benar berbeda. Dalam pandangannya, Zhao Feng baru saja masuk ke peringkat 8. Sementara itu, dia sangat kuat di antara Dewa Kuno peringkat 7, dan jika dia bekerja bersama dengan robot peringkat 8 puncak, mengalahkan Zhao Feng adalah suatu kepastian. Tetapi karena Penatua Nether Spring telah berbicara, dia hanya bisa menurut. Ledakan, bang, jatuh. Batasan sempit dari balai iblis surgawi, jika bukan karena struktur yang kokoh dan susunan yang kokoh, akan lama dihancurkan oleh pertempuran yang sedang berlangsung. Zhao Feng dan gerbang Asura Dewa Kuno terutama menggunakan maksud ruang waktu dalam serangan mereka. Keduanya terus-menerus berpindah posisi, dan serangan mereka begitu kejam sehingga tidak mungkin orang lain bereaksi. Dengan kemampuan kecil ini, kamu ingin membunuhku? Zhao Feng terkekeh. Dia memiliki jubah ruang waktu, jadi dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari gerbang Dewa Kuno Asura dalam hal kemampuan menghindar dan bertahan. HMPH, gerbang Dewa Kuno Asura dengan dingin mendengus, wajahnya menjadi gelap, tetapi dia tidak menjawab. Jika dia menghadapi Zhao Feng di masa lalu, gerbang Dewa Kuno Asura akan memiliki peluang kemenangan 90%. Tetapi setelah Zhao Feng masuk ke peringkat 8, dia menerima peningkatan yang signifikan di semua atribut. Selain itu, dia sekarang memiliki artefak ilahi yang kuat yaitu 9 cermin pemurnian jiwa petir. Untuk sesaat, gerbang Asura Dewa Kuno benar-benar tidak mampu melakukan apapun pada Zhao Feng. Namun meski begitu, gerbang Asura Dewa Kuno tidak terburu-buru. Ini adalah wilayah Balai Setan Surgawi. Tidak butuh waktu lama sebelum ahli lain dari Balai Setan Surgawi tiba, setelah itu Zhao Feng akan dikutuk. Kekuatan petir 9 surga. Zhao Feng memegang 9 cermin pemurnian jiwa petir di tangan kirinya dan melepaskan beberapa naga petir tebal yang melesat ke arah gerbang Dewa Asura Kuno. Langkah surga Void. Gerbang Dewa Kuno Asura mulai berkedip di udara sesuai dengan prinsip yang menakjubkan, sepenuhnya menghindari serangan Zhao Feng. Selain itu, dia juga melindungi dari segel ruang waktu Zhao Feng. Sebelumnya, dia ingin meledakkan diri dan menimbulkan kerusakan besar pada Zhao Feng, tetapi segel ruang waktu Zhao Feng menyebabkan rencananya gagal. Gerbang Dewa Asura Kuno dengan tajam mengalami kekuatan segel ruang waktu, jadi dia terus-menerus menjaganya. Tebasan jaring surgawi. Gerbang Dewa Kuno Asura mengedarkan kekuatan ilahinya dan melepaskan gelombang energi yang menyilaukan dan kabur dari pedangnya. Penghalang ruang waktu. Zhao Feng segera menggunakan Space Time Barrier, menghalangi serangan gerbang Asura Dewa Kuno saat dia melepaskan beberapa pukulan untuk menghancurkannya. Di kejauhan, puncak tubuh abadi Samsara peringkat 6 dan Dewa Kuno peringkat 7 dengan muram mengamati pertempuran itu. Kekuatan sejati orang ini jauh lebih besar dari yang kita prediksi. Dewa Kuno Nether Spring mendesah melalui tubuh abadi Samsaranya. Zhao Feng mengandalkan 2 artefak ilahi kualitas tertinggi untuk bertarung dengan robot peringkat 8 puncak. Tetapi bahkan tanpa artefak ilahi ini, robot peringkat 8 masih akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan Zhao Feng. Selain itu, Dewa Kuno Nether Spring menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan robot ini. Niat jiwa di dalamnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada robot peringkat 8 normal. Tetua, kekuatan penyusup ini sangat tidak normal. Dewa Kuno peringkat 7 bergumam dengan kaget. Zhao Feng baru saja masuk ke peringkat 8, tetapi kekuatan dan niat ilahinya jauh di atas rata-rata Dewa Kuno peringkat 8. Bersama dengan jubah ruang waktu dan 9 cermin pemurnian jiwa petir, dia bahkan bisa bertarung secara merata dengan robot peringkat 8 puncak. Dalam situasi ini, bahkan bergabungnya dia dalam pertempuran tidak akan membantu. HMPH, dia benar-benar jenius, tapi dia juga jenius yang akan segera mati. Tubuh abadi Samsara peringkat 6 memberikan senyuman sinis. Saat ini, 3 orang lagi tiba. 2 adalah peringkat 7 Dewa Kuno sementara 1 lagi adalah puncak tubuh abadi peringkat 6 Samsara milik Dewa Kuno Nether Spring.
Jika semuanya menyerang, Zhao Feng pasti akan kalah. Namun, untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, Dewa Kuno Nether Spring terus menunggu. Saat ini, seorang pria berambut merah datang. "Tetua, saya di sini." Pria berambut merah mengirim pesan ke tubuh abadi samsara Dewa Kuno Nether Spring. "Baik, pindah. Lari kunci spasial naga langit." Tubuh abadi samsara peringkat 6 segera mengirim pesan kepada semua orang. Sesaat kemudian, beberapa aura kuat meletus di sekitar lokasi pertempuran Zhao Feng dan gerbang Dewa Kuno Asura. "Kamu sudah selesai." Gerbang Dewa Asura kuno sangat senang. Tempat ini adalah wilayah Balai Setan Surgawi, dan sekarang anggota Balai Setan Surgawi akhirnya tiba dan mulai mengambil tindakan. Hanya kematian yang menunggu Zhao Feng. "HMPH, akhirnya mau keluar?" Senyum tipis terbentuk di bibir Zhao Feng. Meskipun dia berada dalam pertempuran sengit dengan gerbang Asura Dewa Kuno, kemampuan tembus pandang mata kirinya yang kuat mampu melihat apa yang terjadi di sekitarnya tanpa halangan. Bahkan ada hal-hal yang diperhatikan Zhao Feng yang tidak diperhatikan Dewa Kuno Nether Spring. Ruang di sekitar Zhao Feng dan gerbang Asura Dewa Kuno mulai bergetar hebat. Setelah itu, 4 kepala naga buram terbentuk dan mulai bergegas ke tengah. Pada akhirnya, keempat kepala naga ini bertabrakan, segera menciptakan domain putih kabur. Arai kunci spasial naga langit tidak hanya menyegel teknik spasial, tetapi juga mengunci suatu area. Zhao Feng dan gerbang Asura Dewa Kuno segera menyadari space intent mereka dibatasi, dan itu menjadi sangat sulit untuk digunakan. Dengan space intent tersegel, kekuatan jubah ruang waktu Anda berkurang setengahnya. Mati. Gerbang Dewa Kuno Asura segera meledak dengan kekuatan ilahi yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Dia adalah keturunan mata Dewa Ruang Waktu, jadi ruang yang disegel berarti dia tidak mampu menggunakan teknik garis keturunan mata spasial yang sangat dia kuasai. Tetapi pada saat ini, dia memiliki tubuh peringkat 8 puncak, yang berarti bahwa kekuatan ilahinya menyerang. Sangat tangguh. Ledakan, bang, jatuh. Beberapa gelombang cahaya putih kristal menyapu Zhao Feng. Pada saat yang sama, anggota Balai Setan Surgawi di sekitarnya juga mengungkapkan diri mereka sendiri. Gelombang cahaya kematian, Destruction Ray. Anggota Balai Setan Surgawi secara bersamaan menyerang Zhao Feng. Dengan begitu banyak orang yang menyerang, jubah ruang waktu Zhao Feng juga akan tertekan dan melemah, tidak dapat memblokir semuanya. Dan karena space intent tidak dapat digunakan, mengelak juga tidak mungkin. Zhao Feng dikutuk tidak peduli apapun, tetapi pada saat ini, makhluk besar tiba-tiba muncul di sisi Zhao Feng. Tubuhnya hitam pekat dan terbakar dengan api hitam dan merah, dan melingkar di sekitar Zhao Feng, melindunginya. Api yang merusak meledak, menciptakan tornado api. Pada saat yang sama, energi garis keturunan kuno yang dapat mengintimidasi dunia menyapu, menyebabkan darah semua orang membeku dan jiwa bergetar. Ledakan, bang, jatuh. Semua serangan dari anggota Balai Iblis Surgawi menghantam tornado api dan melemah sampai batas tertentu. Serangan ini kemudian berlanjut untuk menyerang tubuh Black Destruction Serpent Dragon. Setelah mengambil cairan Dewa Surgawi, itu tidak terlalu beruntung dan hanya bisa mencapai puncak peringkat 7, masih selangkah lagi dari peringkat 8. Namun, aura Black Destruction Serpent Dragon masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Garis keturunan yang sangat kuat ini. Apa itu, pembantu? Semua orang menatap kaget pada naga hitam pekat yang sangat besar itu. Naga ular hitam dengan garis keturunan dari ras naga penghancur. Pada saat ini, setelah membantu Zhao Feng mengambil semua serangan itu, tubuh naga ular penghancuran hitam hancur berantakan, tidak satu bagian pun utuh dan sehat. Tapi tidak membutuhkan Eye of Life agar tubuhnya cepat sembuh dan pulih. Bagaimana mungkin dia masih memiliki pembantu, dan satu dengan garis keturunan dari ras naga penghancur? Dewa Kuno Nether Spring menatap pemandangan ini dengan kaget melalui tubuh abadi samsaranya. Beberapa kali terakhir Zhao Feng dalam kesulitan, dia tidak pernah mengungkapkan kartu truf seperti itu. Jadi, semua orang percaya bahwa mereka telah memahami sejauh mana kemampuannya, tidak pernah membayangkan bahwa dia masih dapat memiliki penolong lain. Jika mereka bisa menangkap makhluk ini dan mendapatkan garis keturunannya, mereka akan bisa mendapatkan banyak hal dari menelitinya. Tapi tiba-tiba, Dewa Kuno Nether Spring merasakan bahaya. Visi puncak tubuh abadi samsara peringkat 6 tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian kehilangan kesadaran. Pada titik tertentu, kucing pencuri kecil yang licik muncul di belakangnya.
Adapun tubuh abadi samsara, itu sudah dipotong menjadi dua, dan ciri-ciri unik dari tubuh abadi samsara ditekan oleh segel yang kuat dan menjadi tidak efektif. Jiwa tubuh abadi samsara menderita serangan yang sangat mematikan dan dimusnahkan. Kucing peninggalan surga, kucing warisan surga bersembunyi di dekat sini. Anggota lain dari Balai Setan Surgawi berteriak dengan waspada. Kucing warisan surga adalah salah satu prioritas utama Balai Setan Surgawi. Bahkan jika mereka kehilangan semua hasil penelitian mereka, mereka tidak bisa membiarkan kucing peninggalan surga melarikan diri. Pada saat ini, di tengah medan perang, cahaya kejam muncul di mata Zhao Feng. Mulailah pembunuhan. Zhao Feng meraung, sayap cahaya keemasan mengembun di punggungnya. Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan samar dan menyerang Dewa Kuno peringkat 7 di dekat tepi domain. Sebenarnya, jika dia telah menggunakan beberapa kartu trufnya, Zhao Feng bisa saja mengalahkan gerbang Asura Dewa Kuno sejak lama. Dia menyembunyikan begitu banyak triknya dan bertarung dengan gerbang Dewa Kuno Asura begitu lama justru karena dia ingin orang-orang yang berkeliaran di daerah itu untuk menunjukkan diri. Daripada mencari mereka semua, jauh lebih baik jika mereka semua datang ke Zhao Feng sehingga dia bisa menangkap mereka semua dengan satu jaring. Yang lebih lucu adalah bahwa para anggota ini begitu khawatir tentang lari Zhao Feng sehingga mereka telah mengunci area tersebut. Sekarang, domain ini menjadi penjara mereka sendiri. 9 pemurnian jiwa petir, tanpa kata lain, dia mengeluarkan 9 cermin pemurnian jiwa petir dan menembakkan 7 rantai petir. Rantai petir menembus tubuh Dewa Kuno peringkat 7 dan membungkus jiwanya. Mencari kematian, gerbang Dewa Kuno Asura, yang marah, segera menyerang Zhao Feng dan menebaskan pedangnya ke arahnya. Zhao Feng menggunakan Metal Lightning Radiance Wings-nya dan kemampuan observasi yang kuat dari mata spiritual Tuhannya untuk dengan mudah menghindari semua serangan yang ditujukan padanya. Tanpa Space Intent, seranganmu bahkan tidak bisa menyentuhku. Zhao Feng samar-samar tersenyum saat dia terus mengoperasikan 9 cermin pemurnian jiwa petir. Sial, wajah gerbang Dewa Asura kuno berubah menjadi buas. Zhao Feng berbicara begitu kasar di depannya dan bahkan menyerang dewa kuno lainnya tepat di depan wajahnya. Ini adalah pertunjukan pengabaian telanjang gerbang Asura Dewa Kuno. Tapi sebagai keturunan Eye of Space-Time, dia paling ahli dalam Space Intent. Dia jarang mencoba-coba jenis keterampilan tempur lainnya. Mengumpulkan, Zhao Feng menarik jiwa Dewa Kuno peringkat 7. Sementara Zhao Feng berurusan dengan satu orang, kucing pencuri kecil itu selesai berurusan dengan puncak tubuh abadi peringkat 6 samsara. Membunuh, naga ular penghancuran hitam juga telah pulih saat ini. Tubuhnya melonjak dengan api drakonik yang merusak, itu menyerang puncak peringkat 7 Dewa Kuno. The Destruction Dragon Rache memiliki kecintaan bawaan untuk bertarung, dan Black Destruction Serpent Dragon merasa hampir mati lemas akhir-akhir ini. Sekarang ia memiliki kesempatan langka untuk bertarung, ia tampaknya menjadi gila, mengesampingkan segalanya untuk bertarung dan membunuh. Selanjutnya, Zhao Feng mencibir saat dia mengabaikan gerbang Asura Dewa Kuno dan terbang ke kejauhan. Dia sekarang adalah seorang pemburu, memburu anggota Balai Setan Surgawi di arai kunci spasial naga langit. Bab 1342 Pembantaian. Di dalam aula rahasia area inti. Bajingan ini, dia benar-benar mendapat bantuan dari Black Destruction Serpent Dragon dan Heaven's Legacy Chat. Dewa Kuno Nether Spring dengan marah meraung. Naga ular penghancur hitam yang dimaksud memiliki sepotong darah ras naga penghancur. Meskipun itu adalah puncak peringkat 7, kekuatan sejatinya sama dengan Dewa Kuno peringkat 8 biasa. Adapun kucing legasi surga, itu bahkan lebih tak terduga. Pada titik ini, rencananya untuk serangan kelompok telah menjadi asap. Bahkan arai kunci spasial naga langit akhirnya menjadi tidak lebih dari penjara bagi anggota Balai Setan Surgawi. Sial, kedua tubuh abadi samsara saya sudah mati. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dewa Kuno Nether Spring dengan erat mengepalkan tinjunya, aura menyeramkan dan dingin muncul dari tubuhnya. Sepertinya kucing warisan surga sengaja membunuh tubuh abadi samsaranya terlebih dahulu. Meskipun Dewa Kuno musim semi-nether memiliki banyak tubuh abadi samsara, kelompok Zhao Feng memiliki kekuatan bertarung yang tangguh. Jika tubuh abadi samsara biasa itu mendekat, dia hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Selain itu, jika mereka diserap ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir dan disempurnakan menjadi kristal jiwa petir, bahkan tubuh abadi samsara tidak dapat dihidupkan kembali.
Kalian berdua, cepatlah. Dewa kuno Nether Spring memerintahkan duo dewa suci iblis. Dalam situasi saat ini, hanya duo dewa suci iblis yang dapat menangani kelompok Zhao Feng. Adapun tubuh abadi samsara peringkat 9, itu berada di zona luar dari balai iblis surgawi setelah menerima berita, terjauh dari daerah itu, jadi masih perlu waktu untuk tiba. Elder, kami telah menemukan informasi tentang robot peringkat 8 puncak itu. Seorang operator menemukan pemilik robot melalui penampilannya. Setelah beberapa pertanyaan, dia menemukan apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menyampaikan informasi ini ke Dewa Kuno Nether Spring. Apa? Ketika bocah itu pertama kali menyusup ke tempat ini, dia membunuh gerbang Dewa Kuno Asura, dan tidak ada dari kalian yang tahu tentang itu? Dewa Kuno Nether Spring baru saja berhasil menenangkan amarahnya ketika sekali lagi meradang, tetapi tidak ada tempat di mana dia bisa melampiaskan amarahnya. Aula rahasia segera menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama, Dewa Kuno Nether Spring akhirnya tenang dan mulai berpikir. Bocah itu sepertinya sudah tahu apa yang terjadi di sekitarnya selama beberapa waktu. Wajah Dewa Kuno Nether Spring menjadi dingin. Balai setan surgawi dibangun dengan bahan khusus dan telah diperkuat lebih lanjut dengan susunan. Itu sangat efektif dalam menangkis rasa ilahi. Meskipun begitu, Zhao Feng tampaknya memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi sekitarnya, bahkan saat dia bertarung dengan robot peringkat 8. Pada saat ini, salah satu tubuh abadi samsara Dewa Kuno Nether Spring mengalami perkembangan baru. Itu Dewa Kuno Luoling? Dewa Kuno Nether Spring dengan dingin berkata. Pada saat ini, Dewa Kuno Luoling sedang bersiap untuk menyusup ke aula rahasia, tetapi ada terlalu banyak patroli di area inti, dan bahkan lebih banyak dari tubuh abadi samsara Dewa Kuno Nether Spring. Beberapa saat yang lalu, Dewa Kuno Luoling ditemukan oleh salah satu tubuh abadi samsaranya. Untungnya, dia segera mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Kuno Luoling merasakan sesuatu yang aneh, bahwa dia akan berada dalam bahaya luar biasa jika dia berkelana lebih dalam. Setelah menimbang pro dan kontra beberapa kali, dia memutuskan untuk mundur dan menemukan cara untuk meninggalkan balai setan surgawi. Sebaiknya aku membantunya. Dewa Kuno Luoling tiba-tiba teringat Zhao Feng. Sebelumnya, ketika dia memutuskan untuk mencoba menyusup ke aula rahasia lagi, Zhao Feng memperingatkannya bahwa itu terlalu berbahaya, tetapi Dewa Kuno Luoling menolak untuk mendengarkan. Dari apa yang dia lihat, Zhao Feng tidak memiliki cara apapun untuk meninggalkan balai setan surgawi dan sedang menunggu kesempatan. Aku hanya akan memperlakukannya sebagai balasannya, Dewa Kuno Luoling berbisik pada dirinya sendiri dan pergi. Setelah Dewa Kuno Luoling pergi, tubuh abadi samsara pangkat 8 muncul di dekatnya, memancarkan energi jiwa dari Dewa Kuno pangkat 9. Dewa Kuno Luoling dan anak nakal itu bersama-sama. Dewa Kuno Nether Spring mulai berpikir sekali lagi. Dia masih belum mengetahui identitas asli Zhao Feng dan percaya bahwa, seperti Dewa Kuno Luoling, Zhao Feng termasuk dalam tanah suci ruang waktu. Dewa Kuno Luoling mungkin ingin bertemu dengan bocah itu dan membawa dia dan kucing peninggalan surga keluar dari tempat ini. Mata Dewa Kuno Nether Spring bersinar dengan cahaya tajam. Jika dia mengizinkan Dewa Kuno Luoling dan Zhao Feng untuk bertemu, bahkan duo dewa suci iblis akan dikutuk, dan bahkan tubuh abadi samsara pangkat 9-nya pun tidak dijamin dapat menangani mereka. Akibatnya, mereka akan melarikan diri dengan kucing warisan surga. Jika aku tidak menangkap kalian semua, aku tidak akan memiliki sedikit pun martabat yang tersisa. Dewa Kuno Nether Spring dengan dingin mendengus. Ada 2 penyusup di balai setan surgawi. Sekarang, kedua penyusup ini akan bergabung bersama. Ini juga berarti bahwa Dewa Kuno Nether Spring tidak perlu lagi mengawasi. Bahkan jika situasi baru berkembang, tidak ada yang lebih penting daripada kucing warisan surga dan 2 penyusup. Suara mendesing. Pada pemikiran ini, tubuh Dewa Kuno Nether Spring berubah menjadi awan kabut kuning gelap dan lenyap dari aula rahasia. Kemana kamu pergi? Jika Anda memiliki keterampilan, bertarunglah. Gerbang Dewa Kuno Asura meraung dengan marah. Sejak arai kunci spasial naga langit diletakkan, Zhao Feng berhenti berkelahi dengannya dan mulai berurusan dengan anggota lain dari balai setan surgawi. Beberapa saat yang lalu, Dewa Kuno peringkat 7 lainnya dibunuh di hadapannya. Kekalahan dan penghinaan tak berdaya semacam ini hampir membuat gerbang Dewa Kuno Asura kehilangan semua rasa rasionalitas. Zhao Feng mencibir. Dia tidak menolak untuk melawan gerbang Asura Dewa Kuno karena dia takut padanya,
hanya saja membunuh gerbang dewa kuno Asura akan agak merepotkan. Jika orang lain berhasil melarikan diri saat dia berurusan dengan gerbang Asura dewa kuno, dia akan menderita kerugian. Karena alasan ini, Zhao Feng memutuskan untuk berurusan dengan yang lain terlebih dahulu. Suara mendesing. Dalam seberkas cahaya keemasan yang samar, Zhao Feng muncul di depan dewa kuno peringkat 7 berjubah biru. Cepat dan batalkan susunannya. Dewa kuno berjubah biru segera panik ketika dia melihat bahwa Zhao Feng membidiknya. Arai kunci spasial naga langit dibuat oleh 4 orang menggunakan 4 alat khusus. Keempat orang yang sama ini diminta untuk membatalkan arai atau akan sangat bermasalah. Kedua tubuh abadi samsara telah meninggal, Zhao Feng telah membunuh salah satu dari 4 orang, dan orang lain sibuk bertarung dengan naga ular penghancuran hitam. Pada saat ini, dari keempatnya, hanya pria berambut merah dan dewa kuno berjubah biru yang tersisa. Saat Black Destruction Serpent Dragon dan Heaven's Legacy Chat muncul, keduanya mulai mencoba membatalkan arai, tetapi mereka belum bertemu dengan kesuksesan apapun. 9 pemurnian jiwa petir. Zhao Feng segera mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir. Oh tidak, dewa kuno berjubah biru langsung berhenti mencoba untuk membatalkan arai dan mulai melarikan diri. Namun, 7 rantai itu sama cepatnya dengan dia, mengejarnya dengan dekat seperti ular petir berbisa. Jika dia sedikit lengah, dia akan terjerat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pada saat ini, gerbang Asura dewa kuno menyerang Zhao Feng. Dia dengan liar mengayunkan pedangnya, melepaskan gelombang energi besar yang menyelimuti sekelilingnya. Chaos Origin Shield. Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahi asal Chaos, membentuk perisai suram energi bengkok untuk melindungi dirinya sendiri. Mengabaikan gerbang dewa kuno Asura, dia menempatkan semua fokusnya pada dewa kuno berjubah biru. Tidak, dewa kuno berjubah biru berteriak ketakutan. Jiwanya ditarik keluar oleh 7 rantai, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Mengumpulkan 9 cermin pemurnian jiwa petir, Zhao Feng menerima jiwa yang lain. Kucing kecil pencuri berdiri di samping, melambai-lambaikan cakarnya dan tidak melakukan banyak hal lain. Setelah membunuh 2 tubuh samsara immortal dewa kuno Nether Spring, itu berhenti memperhatikan dirinya sendiri dengan pertempuran. Ini adalah perintah Zhao Feng. Bagaimanapun, jika kucing kecil pencuri itu membunuh seseorang, mereka masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Tetapi jika jiwa mereka tersedot ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir, tidak hanya mereka tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi mereka bahkan dapat disempurnakan menjadi kristal jiwa petir. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berambut merah itu tercengang. Susunan yang mereka rencanakan untuk digunakan untuk menjebak dan membunuh Zhao Feng sekarang digunakan untuk kepentingan pembantaian Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng terbang menuju Black Destruction Serpent Dragon. Pada titik ini, lawan Black Destruction Serpent Dragon sedang sekarat. 9 pemurnian jiwa petir. Zhao Feng mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir dan mengambil jiwa lain. Sekarang, hanya gerbang dewa kuno Asura dan pria berambut merah yang tersisa di dalam arai. Pada saat ini, dewa kuno peringkat 8 tiba di luar arai. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dewa kuno peringkat 8 benar-benar terkejut. Saat dalam perjalanan, dia khawatir, pada saat dia tiba, penyusup itu sudah ditangkap. Dia tidak pernah menyangka akan melihat ini ketika dia tiba. Dia ingin masuk untuk membantu anggota Balai Setan Surgawi, tetapi dia tidak bisa membuka arai kunci spasial naga langit. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan kaget. Ini tidak mungkin nyata. Bocah ini, bagaimana bisa jadi seperti ini? Pria berambut merah dan gerbang dewa kuno Asura memiliki ekspresi terkejut dan ketakutan. Keduanya tetap tinggal, dan mereka berdua sangat sadar bahwa mereka bukan tandingan kelompok Zhao Feng. Selain itu, bala bantuan yang kuat dari Balai Iblis Surgawi belum tiba. Apakah mereka juga harus mati di sini? Mereka sangat menyadari bahwa, jika jiwa mereka diserap ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dihidupkan kembali. Bunuh dia dulu. Zhao Feng bertukar pandangan dengan Black Destruction Serpent Dragon dan kemudian mulai menyerang pria berambut merah itu. Pria berambut merah dan gerbang Asura Dewa Kuno sama-sama berada di peringkat 8, tetapi gerbang Dewa Kuno Asura berada di puncak peringkat 8, membuatnya agak lebih sulit untuk ditangani. Tidak, pria berambut merah itu menjerit dan mulai lari menyelamatkan nyawanya.
Namun, dia jauh lebih lambat dari Zhao Feng, dan dengan ruang yang dikunci, dia tidak punya tempat untuk lari. 9 pemurnian jiwa petir. Zhao Feng mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir, yang menembakkan 7 rantai petir. Api naga penghancur. Naga ular penghancur hitam melambaikan kedua cakarnya, melepaskan 2 bola api hitam dan api merah. Ini segera berubah menjadi 2 tornado api yang ingin menghancurkan semua. Selamatkan aku. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengatasinya. Nyawanya dalam bahaya, pria berambut merah itu mencari bantuan dari gerbang Asura Dewa Kuno. Kami telah kalah. Bahkan jika kita bekerja sama, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Gerbang Dewa Asura Kuno memiliki ekspresi sedih. Dia bukan tandingan Zhao Feng, dan pria berambut merah itu bukan tandingan naga ular penghancuran hitam. Masih ada kucing legasi surga yang menonton. Nova yang mengguncang. Zhao Feng memanfaatkan kesempatan ini dan melepaskan teknik garis keturunan mata yang kuat. Seluruh tubuh pria berambut merah itu diliputi oleh energi yang kacau, dan ledakan yang luar biasa menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Rantai petir membungkus jiwanya dan menyeretnya ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir. Hanya gerbang Dewa Kuno Asura yang tersisa di arah Ai. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon sama-sama menatapnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Gerbang Dewa Asura Kuno melolong sedih. Tiba-tiba, tubuhnya berdenyut dengan energi yang menakutkan. Tidak bagus, meledakkan diri? Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon segera mundur saat mengerahkan tindakan defensif. Dengan cara ini, saya tidak harus mati. Tampilan sedih dan sedih muncul di wajah Dewa Kuno Asura Gate. Jiwa yang meledak sendiri tidak dapat diseret oleh Zhao Feng, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Gerbang Dewa Kuno Asura tersenyum pahit. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa ke dalam keadaan ini, menggunakan peledakan diri hanya untuk membeli dirinya sendiri kesempatan untuk bertahan hidup. Kucing pencuri kecil itu melompat ke sisi Zhao Feng. Itu mengulurkan cakar dan melepaskan penghalang rune mentah. Maksud penyegelan pada penghalang ini tampaknya mampu menekan segala jenis kekuatan. Badai energi yang mengerikan menyapu batas-batas arai kunci spasial naga langit. Daerah sekitarnya sedikit bergetar sementara arai kunci spasial naga langit hancur begitu saja. Daerah itu sepi. Dewa kuno peringkat 8 di luar arai telah lama memperhatikan ada sesuatu yang aneh dan melarikan diri. Namun, Zhao Feng memperhatikan bahwa tidak jauh di belakang tempat gerbang Dewa Kuno Asura meledak sendiri, orang lain telah tiba. Bab 1343 Perlombaan Naga Kuno Thunder Flame. Dewa kuno Luoling telah berencana untuk menemukan Zhao Feng dan membawanya keluar bersamanya. Bagaimanapun, keduanya telah bekerja sama sebentar, dan kemudian, Zhao Feng memberi peringatan dengan niat baik kepada Dewa kuno Luoling. Membawa Zhao Feng bersamanya juga semudah mengangkat jari. Tetapi tepat ketika dia tiba di tempat Zhao Feng bersembunyi, dia merasakan riak energi yang kuat dan mendengar ledakan yang mengguncang surga. Pada awalnya, Dewa kuno Luoling percaya bahwa tempat persembunyian Zhao Feng telah ditemukan oleh Balai Setan Surgawi dan keduanya berada di tengah pertempuran besar. Dia berencana pergi ke bantuan Zhao Feng. Namun, pada saat dia tiba di sekitar arai kunci spasial naga langit, dia melihat Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon bekerja bersama untuk membunuh pria berambut merah itu. Sementara itu, di sisi lain, robot peringkat 8 puncak memilih untuk meledak sendiri. Pria dan robot itu memiliki ekspresi yang menyakitkan, berduka, tidak berdaya, dan tidak tahu malu. Pemandangan ini membuat pikiran Dewa kuno Luoling tersentak sangat besar. Meskipun Zhao Feng memiliki seorang penolong, pembantunya hanyalah puncak peringkat 7, namun mereka masih berhasil mendorong musuh ke keadaan ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang yang baru saja masuk ke peringkat 8. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa kuno Luoling pernah bekerja dengan Zhao Feng sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa orang di dalam bola kabut warna-warni adalah Zhao Feng. Membunuh Dewa kuno peringkat 8 dalam konfrontasi langsung dan memaksa robot peringkat 8 puncak untuk meledak sendiri. Wajah Dewa kuno Luoling membeku karena terkejut. Sebuah robot peringkat 8 puncak sebenarnya benar-benar tidak mau bertarung dan memilih untuk meledakkan diri sebagai gantinya. Sulit membayangkan apa yang terjadi di dalam arai kunci spasial naga langit. Pada saat ini, Zhao Feng memperhatikan Dewa kuno Luoling. "Kenapa kamu di sini?" Zhao Feng memandang Dewa kuno Luoling dan langsung bertanya.
Bukankah Dewa Kuno Luoling pergi ke aula rahasia inti? Bahkan jika dia gagal, bukankah seharusnya dia mencari kesempatan untuk melarikan diri? Kenapa datang dan temukan dia? Pada saat ini, kucing kecil pencuri menggunakan beberapa metode misterius untuk membatalkan sisa-sisa arai kunci spasial naga langit. Dewa Kuno Luoling meringis. Susunan itu agak menghalangi persepsinya. Sekarang arainya hilang, dia segera merasakan aura kematian yang intens. Jelas bahwa pria berambut merah dan robot itu bukanlah satu-satunya orang yang tewas dalam susunan ini. Dewa Kuno Luoling kemudian menatap tajam ke naga-naga penghancuran hitam. Ras naga penghancuran, ekspresinya menjadi lebih terkejut. Aura Black Destruction Serpent Dragon membuat garis keturunannya sedikit bergetar. Meskipun garis keturunan Black Destruction Serpent Dragon sangat tipis, itu masih garis keturunan dari ras yang berada di peringkat 10 besar dari 10.000 ras kuno, ras naga penghancur. Garis keturunan ras naga penghancuran terkuat bahkan sebanding dengan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Aku sedang mencari di mana kamu bersembunyi. Aku pikir kamu tidak punya cara untuk pergi, jadi aku berencana untuk mengajakmu keluar. Dewa Kuno Luoling ragu-ragu beberapa saat sebelum berbicara. Sekarang, dia memperlakukan Zhao Feng sebagai eksistensi yang setara. Untuk memiliki prestasi yang menakjubkan dalam pertempuran setelah hampir menembus peringkat 8 membuatnya tidak kalah dengan dia. Zhao Feng tergerak. Dia benar-benar telah menunggu sesaat untuk pergi. Namun, jika dia pergi dengan Dewa Kuno Luoling, dia pasti akan mendapatkan perhatian dari Tanah Suci Ruang Waktu. Kembali ketika Zhao Feng merebut jubah ruang waktu dari tim Tanah Suci Ruang Waktu di dimensi rahasia kuno liar, dia pada dasarnya telah membentuk dendam dengannya. Zhao Feng bersiap-siap untuk menolak ketika dia tiba-tiba punya ide lain. Ayo buat kesepakatan, kata Zhao Feng lugas. Aku tidak butuh apapun untuk membawamu keluar dari sini. Mata Luoling bersinar dengan jijik. Dewa Kuno Luoling secara keliru percaya bahwa Zhao Feng telah menafsirkan niatnya sebagai ingin membawanya keluar dengan imbalan beberapa harta karun yang dimilikinya. Tentu saja, Dewa Kuno Luoling benar-benar menginginkan jubah ruang waktu itu. Anda telah salah paham terhadap saya. Saya berencana untuk menukar sesuatu yang lain. Zhao Feng tersenyum tipis. Dewa Kuno Luoling membeku sesaat, pipinya sedikit memerah. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kesepakatan macam apa? Dewa Kuno Luoling berbisik. Aku bisa membiarkanmu memasuki dimensi jubah ruang waktu dan menerobos ke peringkat 9, dan kamu bisa membantuku dengan sesuatu. Zhao Feng tersenyum tipis. Masuk ke dimensi jubah ruang waktu, masuk ke peringkat 9? Dewa Kuno Luoling tercengang. Seseorang harus menyadari bahwa masing-masing dari 3 peringkat Dewa Kuno sangat sulit untuk didobrak. Bahkan dengan bantuan ahli tingkat tinggi, menerobos bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hati. Dan orang yang mengatakan ini padanya adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Selain itu, memasuki dimensi internal jubah ruang waktu sama dengan menyentuh inti jubah ruang waktu. Meskipun jubah ruang waktu sudah memiliki tuan, jika Zhao Feng terluka parah atau Dewa Kuno Luoling memiliki semacam metode khusus, dia benar-benar mampu mencurinya. Cairan Dewa Surgawi, pernahkah kau mendengarnya? Zhao Feng bertanya. Hanya seseorang yang mengambil cairan Dewa Surgawi untuk pertama kalinya dapat menikmati peluang yang sangat tinggi untuk masuk ke alam berikutnya. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang cairan Dewa Surgawi sebelum dia mendapatkannya. Itu mungkin harta karun untuk menerobos yang dikembangkan oleh Heaven's Legacy Rache. Jadi, Dewa Kuno Luoling mungkin belum pernah mengambil cairan Dewa Surgawi sebelumnya. Dewa Kuno Luoling menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Harta ini memberikan kesempatan tertentu bagi seorang ahli dari salah satu dari 9 peringkat dewa sejati untuk masuk ke peringkat berikutnya. Kultivasi yang lebih rendah, kesempatan yang lebih tinggi. Saya mengambil sebagian, memungkinkan saya untuk masuk ke peringkat 8. Kamu sudah mencapai puncak peringkat 8, jadi kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Zhao Feng mulai secara khusus menjelaskan efek untuk Dewa Kuno Luoling. Meskipun puncak peringkat 8 mungkin tidak akan memiliki masalah, Zhao Feng tidak berani memberikan jaminan 100%. Tidak ada yang bisa berbicara dengan keyakinan penuh tentang probabilitas. Jadi, dia pertama-tama menjelaskan situasinya dengan jelas. Saya setuju, Dewa Kuno Luoling dengan cepat menerima kesepakatan itu. Kesepakatan yang ditawarkan Zhao Feng hanya memiliki pro dan tidak ada kontra untuknya.
Baik, Zhao Feng segera mengeluarkan kontrak. Tujuan utama penandatanganan kontrak adalah untuk mengikat Dewa Kuno Luoling sehingga dia tidak akan melakukan apapun pada jubah ruang waktu saat berada di dalam dimensi jubah ruang waktu dan akan fokus sepenuhnya untuk menerobos. Zhao Feng memberikan salah satu dari dua bagian terakhir cairan Dewa Surgawi kepada Dewa Kuno Luoling. Dengan lipatan jubah ruang waktu, Dewa Kuno Luoling dan naga ular penghancur hitam memasuki dimensi internalnya. Kucing pencuri kecil itu melemparkan beberapa koin perunggu dan kemudian menunjuk ke suatu arah. Zhao Feng terbang ke arah yang ditunjukkan oleh kucing kecil pencuri itu. Sesosok tiba-tiba muncul di ruang budidaya. Elder, penyusup sedang menuju ke timur, dia segera menginformasikan melalui token pesan. Awalnya, orang ini sedang menuju ke lokasi target sesuai dengan perintah Dewa Kuno Nether Spring sehingga Zhao Feng dapat dikepung dan dibunuh. Namun, perkembangan yang tidak terduga terjadi, dan semuanya menerima perintah lain yang meminta mereka untuk tidak mendekat. Dengan demikian, banyak anggota Aula Iblis Surgawi tersembunyi di sekitarnya, termasuk tubuh abadi samsara Dewa Kuno Nether Spring. Dewa Kuno Nether Spring saat ini sedang bepergian dengan kecepatan penuh melalui Heavenly Demon Hall. Dia memiliki Eye of Samsara, jadi dia tidak terlalu ahli dalam pertempuran, dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan keturunan mata Dewa Ruang Waktu seperti Dewa Kuno Luoling, dia bahkan tidak dekat. Saat ini, dia mengeluarkan token pesan. Bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Dewa Kuno Nether Spring dengan dingin mendengus. Kali ini, dia secara pribadi pacaran. Kedua penyusup itu dikutuk, dan kucing warisan surga tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu, Timur, Dewa Kuno Nether Spring meringis saat dia mulai berpikir. Sial, mereka berlari ke tempat yang kebetulan merupakan area paling aman. Dewa Kuno Nether Spring segera mulai mengutuk. Tubuh abadi samsara pangkat 9-nya datang dari barat sementara dia sendiri datang dari utara. Secara kebetulan, Zhao Feng sedang melarikan diri ke timur. Mungkinkah Zhao Feng mengetahui semua ini? Itu pasti kucing warisan surga. Dewa Kuno Nether Spring langsung mengerti. Kucing warisan surga berada di sisi Zhao Feng selama ini. Untuk kucing warisan surga yang perkasa untuk memprediksi semua ini dengan baik sesuai harapan. Yang Anda lakukan hanyalah menunda waktu kematian Anda. Dewa Kuno Nether Spring tidak terlalu peduli. Selain itu, duo Dewa Suci Iblis mungkin akan mengejar Zhao Feng dengan cukup cepat. Dia tidak menuntut mereka menangkap Zhao Feng, hanya mengganggu dan menekannya. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, maka mereka setidaknya perlu memastikan bahwa mereka tidak kehilangan jejaknya. Setelah Dewa Kuno Nether Spring dan pangkat 9 Samsara Immortal Body tiba, semuanya akan diselesaikan. Koridor Balai Iblis Surgawi serumit labirin. Sayap di punggung Zhao Feng berdengung saat dia melintasi koridor sebagai seberkas cahaya keemasan. Saya berharap Dewa Kuno Luoling dapat menerobos sesegera mungkin, pikir Zhao Feng dalam hati. Sebenarnya, dia bisa saja pergi bersama Dewa Kuno Luoling. Tetapi Zhao Feng masih sedikit tidak mau pergi, jadi dia membuat kesepakatan itu dengan Dewa Kuno Luoling. Setelah Dewa Kuno Luoling menerobos ke peringkat 9, mereka tidak perlu lagi menyelinap melalui Balai Setan Surgawi. Selain itu, orang yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini adalah Dewa Kuno Luoling. Dari perspektif tertentu, Zhao Feng membentuk hubungan yang baik dengan Tanah Suci Ruang Waktu. Mereka datang begitu cepat, mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng tiba-tiba mengambil belokan di pertigaan berikutnya. Pada saat yang sama, duo Dewa Suci Iblis muncul dari koridor di depannya. Pengacau pasangan itu secara bersamaan berteriak. Mereka telah menerima perintah Dewa Kuno Nether Spring, mereka hanya perlu menahan si penyusup atau paling tidak memastikan untuk tidak kehilangannya. Tetapi ketika mereka pertama kali melihat Zhao Feng, mereka berdua agak terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Kuno Nether Spring, kekuatan kelompok Zhao Feng jauh di atas mereka, jadi mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengannya. Tetapi untuk beberapa alasan, Zhao Feng melarikan diri saat dia melihat mereka. Jika Zhao Feng lebih kuat dari mereka, mengapa dia lari? Duo Dewa Suci Iblis benar-benar bingung. Setelah dia, keduanya segera mengejar. Zhao Feng tidak memedulikan mereka. Lagi pula dia sedikit lebih cepat dari mereka. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan membatalkan pengejaran mereka. Sial, anak ini lebih cepat dari kita. Duo Dewa Suci Iblis memiliki penampilan yang tidak sedap dipandang di wajah mereka.
Sebenarnya, jika Zhao Feng mengerahkan semua kekuatannya untuk terbang, keduanya tidak akan pernah bisa mengimbangi. Namun, Zhao Feng baru saja melalui pertempuran besar, yang menghabiskan banyak energi. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan nanti, jadi tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk hal seperti ini. Selain itu, membatalkan pengejaran pasangan ini sama sekali tidak penting. Eksekusi Iblis, Pedang Roh Peri Cahaya Suci. Duo Dewa Suci Iblis menggunakan serangan terkuat mereka untuk mengganggu Zhao Feng. Zhao Feng menghindar dan terus mengabaikan pasangan itu saat dia secara acak terbang melalui aula-aula iblis surgawi. Masih belum selesai, menunda terlalu lama akan berbahaya. Zhao Feng mengirimkan sebagian dari pikirannya ke dalam jubah ruang waktu. Pada saat ini, Dewa Kuno Luoling berada pada momen krusial dalam pembentukan tahap ilahinya. Tiba-tiba, Zhao Feng melambat. Oh tidak, Zhao Feng meringis dan mulai terbang menuju Duo Dewa Suci Iblis. Haha, kamu lari kemana? Duo Dewa Suci Iblis terkekeh dingin saat mereka menyerang Zhao Feng. Mereka tidak sedikit pun terkejut dengan perubahan sikap Zhao Feng. Pada saat ini, energi menakutkan muncul di dekatnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi panas terik sementara udara mulai bergerak dengan listrik. Penyusup, mati, raungan yang memekakkan telinga menyebabkan udara bergetar. Sosok merah raksasa tiba-tiba muncul di ujung aula. Itu memiliki tubuh manusia dan kepala naga. Dua sayap tumbuh dari punggungnya dan wajahnya buas dan lalim. Itu tidak lain adalah tubuh abadi pangkat 9 Samsara, naga kuno api petir. Bab 1344 Mobilisasi penuh. Penyusup, mati. Saat naga kuno Thunder Flame muncul, ia berteriak dengan marah, menyebabkan sekelilingnya berdengung dan berdengung. Peringkat 9 tubuh abadi Samsara. Zhao Feng segera berbalik dan melarikan diri. Jika itu adalah dewa kuno peringkat 9 yang normal, Zhao Feng dan dua artefak ilahi kualitas tertingginya mungkin bisa melakukan pertarungan. Tapi di kehidupan masa lalunya, naga kuno api petir ini adalah bagian dari ras mengerikan yang dibuat untuk perang, dan sekarang ia memiliki tubuh yang abadi. Jika dia berani bertengkar dengan itu, dia hanya akan mencari kematian. Dan selain itu, masih ada duo Dewa Suci Iblis yang harus ditangani. Keluar dari jalan. Saat Zhao Feng berbalik, dia melihat bahwa duo Dewa Suci Iblis telah meluncurkan serangan sengit. Dia segera mengedarkan Chaos Origin Divine Power miliknya menjadi perisai energi yang suram, dan kemudian dia mengaktifkan 9 Lightning Soul Refining Mirror. 9 cermin pemurnian jiwa petir meludahkan naga petir besar. Momentum yang mengguncang surga dan kilat membuat duo Dewa Suci Iblis mundur selangkah, tetapi sebagai tubuh abadi Samsara, mereka tidak perlu takut. Dunia hilang ilusi terlarang. Tepat ketika duo Dewa Suci Iblis bersiap untuk menggunakan serangan yang lebih kuat, mata kiri Zhao Feng mengaktifkan seni Soul Illusion. Meskipun duo Dewa Suci Iblis sama-sama menduduki puncak peringkat 8, mereka masih bingung untuk beberapa saat oleh ilusi Zhao Feng. Ledakan, bang, jatuh. Sementara duo Dewa Suci Iblis lemah, naga petir raksasa merobek mereka. Tubuh mereka compang camping, mereka terpaksa mundur. Zhao Feng memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri. Kemana kamu pergi? Di belakangnya, tubuh abadi Samsara pangkat 9 berteriak dan melambaikan tangannya. Naga petir dan api yang menyilaukan melesat ke depan. Dalam hal momentum dan kekuatan, itu jauh melampaui naga petir yang dilepaskan oleh 9 cermin pemurnian jiwa petir Zhao Feng. Naga petir api meninggalkan pemandangan kehancuran di belakangnya. Penghalang ruang waktu. Zhao Feng segera mengaktifkan jubah ruang waktu, lapisan spasial buram muncul di sekitarnya. Saat naga petir api menyentuh lapisan energi ruang waktu ini, ia segera mulai merasakan efeknya. Beberapa saat kemudian, naga petir api tersebut berhasil menghembuskan energi ruang waktu ini. Tetapi saat ini, Zhao Feng telah melakukan liburan yang bersih. Setelah dia, jangan biarkan dia pergi. Duo Dewa Suci Iblis segera berteriak. Sekarang tubuh abadi Samsara Immortal Dewa Kuno Nether Spring ada di sini. Harapan apa yang dimiliki penyusup untuk melawan? Bahkan jika dia melarikan diri dengan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa lepas dari tangan naga kuno api petir. Tidak terburu-buru, naga kuno Thunder Flame menggeram. Duo Dewa Suci Iblis baru saja akan menanyainya ketika mereka menerima pesan dari Dewa Kuno Nether Spring. Penyusup ini mungkin sudah bertemu dengan Dewa Kuno Luoling. Dia juga mendapat bantuan dari Black Destruction Serpent Dragon dan Heaven's Legacy Chat.
Tangkap mereka jika Anda bisa, tapi selama Anda tidak kehilangan jejaknya. Duo Dewa Suci Iblis tercengang dengan kata-kata ini. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan tuan mereka, maka bahkan jika mereka berdua bekerja dengan naga kuno api petir, mereka belum tentu bisa menangkap Zhao Feng. Tetapi jika Dewa Kuno Nether Spring datang secara pribadi, tidak akan ada masalah apapun. Meskipun Eye of Samsara tidak terlalu cocok untuk pertempuran, Dewa Kuno Nether Spring masih merupakan Dewa Kuno peringkat 9. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Semua orang di Balai Setan Surgawi saat ini di bawah perintah saya. Mereka berkumpul di lokasi Anda sekarang. Ketika waktunya tiba, saya akan membuat mereka merasakan keputusasaan. Dewa Kuno Nether Spring dengan dingin mendengus, suaranya yang sedingin es bergema di ketiga jiwa mereka. Kebencian Dewa Kuno Nether Spring untuk Zhao Feng melampaui kata-kata. Demi keberhasilan operasi ini, Dewa Kuno Nether Spring mengerahkan semua kekuatannya dan bahkan secara pribadi mengambil alih lapangan. Selain itu, dia telah memobilisasi semua orang di Balai Setan Surgawi yang dapat dimobilisasi. Sejumlah besar kekuatan itu semua demi membunuh 2 penyusup dan menangkap 1 kucing legasi surga. Mereka tidak berusaha mengejar. Zhao Feng agak terkejut. Dalam keadaan normal, tubuh abadi Samsara peringkat 9 seharusnya mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Naga kuno Thunder Flame memiliki kecepatan lebih dari cukup untuk mengimbangi Zhao Feng. Zhao Feng telah membuat persiapannya. Jika dia tidak cocok sendirian, dia akan memiliki Black Destruction Serpent Dragon dan serangan Heaven's Legacy Chat. Jika ini masih belum cukup, dia akan memanggil lebih banyak pembantu dari alam mimpi kuno. Namun, naga kuno api petir dan duo Dewa Suci Iblis, meskipun masih mengejar Zhao Feng, tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Ini juga bagus, karena Anda memberi saya waktu, saya akan menyiapkan kejutan yang menyenangkan untuk Anda semua. Zhao Feng terkekeh sambil terus berlari. Di Aula Setan Surgawi, semua anggota yang dapat dimobilisasi berada di bawah perintah Dewa Kuno Nether Spring. Di ruang rahasia, wajah wanita langsing dilanda ketakutan. Dia adalah salah satu anggota yang telah bekerja bersama dengan iblis mendalam Dewa Kuno dan yang lainnya untuk memulai pembantaian di reruntuhan ras warisan surga. Itu benar dia. Iblis mendalam Dewa Kuno dan yang lainnya sudah mati. Wanita kurus itu agak sedih. Bagaimanapun, 6 dari mereka telah bekerja bersama dalam misi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Wanita kurus itu tiba-tiba mengeluarkan token pesan, tetapi bahkan setelah menerima perintah Dewa Kuno Nether Spring, dia tidak keluar. Wanita langsing itu telah berinteraksi dengan Zhao Feng berkali-kali. Dia sekarang memiliki cukup petunjuk untuk menggunakan Eye of Destiny-nya untuk memprediksi bagaimana situasinya akan berubah untuknya. Jika penyusup ditangkap, semua orang akan diberi poin kontribusi. Seorang tetua berambut putih memiliki ekspresi bersemangat saat dia pindah. Semua anggota di Balai Setan Surgawi bergerak ke arah umum yang sama. Zhao Feng yang melarikan diri akhirnya mulai memperhatikan ini. Setelah menggunakan mata spiritual Tuhannya, dia menyadari bahwa ada beberapa orang di sekitarnya yang bergerak, tetapi tidak ada dari mereka yang menyerangnya. Saya tidak berpikir bahwa Balai Setan Surgawi akan memobilisasi kekuatan besar untuk berurusan dengan saya. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Musuhnya sepertinya terlalu tinggi menilai dirinya. Di depan itu, mata Zhao Feng membeku. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan tekanan besar di belakangnya. Lingkungannya menjadi sangat panas, dan udara mulai berderak dengan listrik. Naga kuno api petir dan duo Dewa Suci Iblis tiba-tiba meledak dengan cepat dan menyusul. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang tidak dikenali Zhao Feng muncul di sekitar Zhao Feng. Meskipun mereka tidak dapat melihat Zhao Feng, mereka telah menerima perintah seseorang dan dengan cepat mulai mengelilingi Zhao Feng. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa tetap begitu sombong. Pada saat ini, raungan dingin datang dari depan. Ledakan, bang, jatuh. Momentum yang sangat besar menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Sesaat kemudian, sosok besar dan hitam pekat muncul di hadapan Zhao Feng. Dia mengenakan jubah hitam dan tinggal di awan kabut gelap dan menyeramkan. Matanya, yang sepertinya mengarah ke dunia bawah, memelototi Zhao Feng. Ketika Dewa Kuno Nether Spring menatap Zhao Feng, wajahnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Kemarahan, kegembiraan, dan kebencian semuanya terlihat di wajahnya. Keturunan mata Dewa Samsara peringkat 9, Zhao Feng dengan acuh tak acuh menatap Dewa Kuno Nether Spring.
Zhao Feng telah bertukar banyak pukulan dengan Dewa Kuno musim semi-neter, tetapi ini adalah pertama kalinya keduanya benar-benar bertemu. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengambil tindakan secara pribadi. Zhao Feng benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini. Tampaknya kebencian Dewa Kuno Nether Spring terhadapnya telah mencapai batasnya. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa naga kuno Thunder Flame tidak segera menyerangnya. Ini karena Dewa Kuno musim semi-neter ingin menyiksa Zhao Feng dan membunuhnya sendiri, bahkan mungkin membuatnya menjadi tubuh abadi samsara sehingga Zhao Feng tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Naga kuno api petir dan duo Dewa Suci Iblis muncul di belakang Zhao Feng. Zhao Feng juga bisa merasakan aura yang lebih lemah di sekitarnya. Mati, Dewa Kuno Nether Spring dengan dingin menatap Zhao Feng. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Zhao Feng sudah bisa merasakan denyut kekuatan ilahi yang mencekik di sekelilingnya. Tahan, tidakkah kamu ingin tahu mengapa kucing warisan surga bersedia mengikuti saya dan mendengarkan perintah saya? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Dewa Kuno Nether Spring terkejut. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa Zhao Feng tahu istilah kucing warisan surga, tetapi dia memang tertarik pada mengapa kucing warisan surga mengikuti Zhao Feng, bersedia menjarah harta karun demi dirinya, dan bahkan mendengarkan milik Zhao Feng. Perintah dalam membunuh anggota Balai Setan Surgawi. Sebelumnya, setelah menangkap kucing peninggalan surga, tidak peduli apa yang mereka lakukan, kucing peninggalan surga tidak pernah bekerja sama. Jika Anda menyatakan metodenya, saya akan membuat kematian Anda sedikit lebih menyenangkan. Dewa Kuno Nether Spring ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata. Zhao Feng tidak dapat dibiarkan hidup, tetapi jika dia dapat mengekstrak lebih banyak informasi darinya, maka dia akan melakukannya. Dan jika dia tidak bisa, itu tidak terlalu penting. Bagaimanapun, kucing warisan surga akan segera dibawa pergi oleh ahli dewa-dewa. Jika saya menyerahkan semua yang saya curi dari harta karun, bisakah Anda melepaskan saya? Zhao Feng memasang ekspresi ketakutan saat dia bernegosiasi dengan Dewa Kuno Nether Spring. Dewa Kuno Nether Spring berhenti, alisnya berkerut. Jika mereka benar-benar menyerangnya, Zhao Feng mungkin akan meledak sendiri, yang akan mengakibatkan kehancuran sebagian besar harta karun. Dewa Kuno Nether Spring kesal dan bingung. Tunggu, dia mencoba mengulur waktu. Wajah Dewa Kuno Nether Spring tiba-tiba berkerut, dan niat membunuhnya yang sedingin es menjadi hampir nyata. Baru saja, dia begitu tergoda oleh apa yang dijanjikan Zhao Feng sehingga dia tidak sepenuhnya mempertimbangkan situasinya. Sekarang setelah dia tenang, dia memperhatikan banyak hal yang mencurigakan. Pertama, Zhao Feng secara acak berlari melalui Balai Setan Surgawi, tidak berusaha mencari jalan keluar. Kedua, Dewa Kuno Luoling telah bertemu dengan Zhao Feng, tetapi tidak ada jejaknya. Akhirnya, Black Destruction Serpent Dragon dan Heaven's Legacy Chat juga belum muncul. Semua ini bersama-sama terlalu tidak normal dan membuat Dewa Kuno Nether Spring merasa tidak nyaman. Bunuh dia, Dewa Kuno Nether Spring dipesan. Sesaat kemudian, matanya berdenyut dengan eye intent yang menakjubkan, dan energi intent yang transenden mulai menyapu area tersebut. Di sisi lain, cakar naga kuno api petir meletus dengan api merah dan listrik yang mengembun menjadi bola energi yang menakutkan. Zhao Feng juga bisa merasakan denyut kekuatan ilahi dari daerah lain di sekitarnya. Pada saat ini, Zhao Feng dikelilingi oleh 2 rank nins, 2 rank 8 puncak, dan beberapa dewa kuno lainnya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Bisakah kamu benar-benar membunuhku? Zhao Feng mencibir. Saat dia berbicara, semua orang di sekitarnya menunjukkan senyum mencemooh. Bahkan di hadapan kematian, kamu masih sangat sombong. Sungguh lelucon. Sebentar lagi, kau akan mati tanpa kuburan untuk dijadikan milikmu sendiri. Petik 2. Banyak dewa kuno mencemooh. Namun, Dewa Kuno Nether Spring menjadi lebih tidak nyaman. Matanya meledak dengan bola cahaya yang suram. Itu diliputi dengan maksud samsara tertinggi, yang tampaknya mampu mengikat semua makhluk hidup di alam semesta. Teknik garis darah Dewa Kuno Nether Spring berada di ambang menyerang Zhao Feng, tetapi dia masih tampak tidak khawatir. Saatnya bagi Anda untuk menunjukkan keahlian Anda, bisik Zhao Feng dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Seorang wanita berpakaian perak dengan wajah cantik dan tubuh lincah tiba-tiba muncul. Void Spirit Slash. Saat Dewa Kuno Luoling muncul, dia dengan ringan mengayunkan pedang peraknya, mengirimkan sinar cahaya perak yang berkilauan. Suara mendesing. Teknik garis keturunan Dewa Nether Spring ditembus oleh sinar cahaya perak ini.
Sesaat kemudian, teknik garis keturunan Dewa Nether Spring diiris dan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar dan memudar. Bab 1345 Rencana Rahasia. Dewa kuno Luoling tiba-tiba muncul dan menghancurkan teknik garis keturunan Dewa kuno Nether Spring dengan satu gerakan. Pada saat yang sama, energi duniawi milik Dewa kuno peringkat 9 menyapu area tersebut. Energi ini menyebabkan serangan dari Dewa kuno peringkat 8 dan 7 di daerah tersebut untuk sementara melambat. Peringkat 9 Dewa kuno Nether Spring menatap kaget pada Dewa kuno Luoling. Dewa kuno Luoling jelas bertemu dengan Zhao Feng, tetapi dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Ini membuatnya agak gelisah. Dia sekarang akhirnya mengerti, Dewa kuno Luoling telah berada di dimensi jubah ruang waktu, mencoba menerobos setelah mengambil cairan Dewa Surgawi. Kelompok Zhao Feng sangat kuat, tetapi dengan dua dewa kuno peringkat 9 dari Balai Setan Surgawi berada di atas angin. Tapi sekarang, Zhao Feng memiliki dewa kuno peringkat 9, menyebabkan keseimbangan kekuatan sedikit miring. Kamu benar-benar masuk ke peringkat 9. Naga kuno Thunder Flame menatap dewa kuno Luoling, ekspresinya gelap. Itu telah bertukar pukulan dengan dewa kuno Luoling sebelumnya. Meskipun Dewa kuno Luoling tidak dapat bertarung dalam konfrontasi langsung dengannya, naga kuno Thunder Flame tidak dapat melakukan apapun padanya jika dia mengerahkan seluruh pikirannya untuk melarikan diri. Sekarang Dewa kuno Luoling telah mencapai peringkat 9, dia akan menjadi lebih merepotkan. Dewa kuno Luoling baru saja selesai memblokir serangan Dewa kuno Nether Spring ketika semua serangan lainnya akhirnya mendarat. Penghalang ruang waktu, Zhao Feng menggunakan jubah ruang waktu untuk melepaskan lapisan keburaman spasial. Pada saat yang sama, Dewa kuno Luoling menggunakan mata ruang waktunya untuk melepaskan bola cahaya putih. Bola cahaya ini menyatu dengan penghalang ruang waktu Zhao Feng, dan hasilnya menutupi keduanya. Sudah pernah bekerja sama sekali, keduanya bahkan lebih selaras satu sama lain kali ini. Saat serangan anggota Balai Setan Surgawi menyentuh bola cahaya yang tidak jelas ini, mereka dipengaruhi oleh maksud ruang waktu. Tidak hanya serangannya melemah, tapi juga diperlambat hingga merangkak. Zhao Feng dan Dewa kuno Luoling memanfaatkan interval ini untuk menghancurkan serangan, satu persatu. Pemahaman diam-diam yang dibagikan keduanya saat mereka bekerja bersama membuat khawatir semua orang. Mereka menjadi lebih yakin bahwa keduanya berasal dari Tanah Suci Ruang Waktu, dan mereka adalah anggota dengan hubungan yang sangat dekat juga. Terima kasih banyak untuk cairan Dewa Surgawi Anda. Dewa kuno Luoling dengan penuh syukur berkata. Dia awalnya adalah peringkat 8 puncak, jadi peluang suksesnya sangat besar. Selain itu, setelah menerobos dengan bantuan cairan Dewa Surgawi, dia tidak akan memiliki masalah yayasannya yang tidak stabil. Yang terpenting, sekarang dia adalah peringkat 9, dia tidak perlu lagi bersabar. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk berkunjung lagi ke aula rahasia. Itu hanya perdagangan, bukannya aku membantumu tanpa syarat, Zhao Feng menjawab dengan santai. Sebagai imbalan untuk membantu Dewa kuno Luoling masuk ke peringkat 9, Zhao Feng meminta Dewa kuno Luoling agar dia bekerja sama dengan Zhao Feng untuk membunuh musuh-musuhnya. Setelah berlarian dan bersembunyi begitu lama, Zhao Feng akhirnya bisa melampiaskan limpahnya. Keduanya berbicara seolah-olah tidak ada orang di sekitar menyebabkan anggota Balai Setan Surgawi meringis. Bahkan jika kamu telah menembus peringkat 9, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup? Dewa kuno Nether Spring mulai terkekeh dengan dingin. Orang-orang di Tanah Suci Ruang Waktu masih sombong dan meremehkan orang lain seperti biasanya. Pada saat ini, skema Zhao Feng akhirnya terungkap, tetapi itu akan berdampak kecil pada situasi menyeluruh, jadi Dewa kuno musim semi-nether tidak terlalu peduli. Kelilingi mereka, Dewa kuno Nether Spring segera memesan. Energi yang kuat melonjak di sekitar Zhao Feng dan Dewa kuno Luoling, dan seluruh Balai Setan Surgawi tampaknya bergetar. Sesaat kemudian, beberapa serangan kekuatan ilahi muncul di sekitar pasangan itu. Kalian keluar juga, Zhao Feng berteriak. Suara mendesing, naga ular penghancuran hitam, Zhao Wang, dan kucing kecil pencuri muncul. Setelah mengambil cairan Dewa Surgawi, Zhao Wang dengan lancar mencapai peringkat 7, memberinya hak untuk mengambil bagian dalam pertempuran Zhao Feng. Masih ada satu lagi, alis Dewa kuno Nether Spring berkerut.
Meskipun dia belum pernah melihat Zhao Wang hanyalah dewa kuno peringkat 7, jadi dewa kuno Nether Spring tidak terlalu memperhatikannya. Naga kuno Thunder Flame menyerang dewa kuno Luoling, yang dilingkari petir dan api. Biarkan aku melihat apakah kamu menjadi lebih kuat setelah menembus peringkat 9. Naga kuno Thunder Flame seperti awan petir dan api saat menyerang. Energi ini sangat menakutkan sehingga bahkan dewa kuno Luoling hanya bisa fokus dan menghindar. Zhao Feng meninggalkan naga kuno api petir kepada dewa kuno Luoling dan mencari lawannya sendiri. Membunuh. Dengan kelincahan dan kecepatan, Zhao Feng bergegas ke dewa kuno peringkat 8. Dia mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir di tangannya, menciptakan 7 rantai petir yang membungkus jiwa lawannya. Tinju ilahi asal kekacauan, Wind Lightning Eye Flame. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan tangannya yang lain untuk menembakkan tinju energi gelap sementara mata kirinya menyemburkan api petir. Setelah berjuang selama beberapa saat, dewa kuno peringkat 8 dikalahkan, jiwanya yang babak belur terseret ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia langsung membunuh dewa kuno peringkat 8. Petik 2. Bukankah dia baru saja masuk ke peringkat 8? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Petik 2. Beberapa ahli dewa kuno di dekatnya berseru kaget dan segera mulai membuat jarak antara mereka dan Zhao Feng. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng benar-benar menakutkan. Selain dewa kuno Nether Spring, duo dewa suci iblis, dan naga kuno api guntur, tidak ada orang lain yang bisa menghadapinya. Pada saat ini, dewa kuno peringkat 7 mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sebuah lubang hitam yang diliputi oleh energi kematian telah muncul di atas dewa kuno peringkat 7, dan itu terus-menerus menguras hidupnya. Seni kutukan kematian, Zhao Wang melambai di sekitar staf kutukan kematian dan melepaskan energi kutukan yang kuat. Dewa kuno peringkat 7 segera ditelan oleh hantu yang meratap, dan kondisinya terus memburuk. Seni kutukan kematian bersama dengan lubang hitam kematian memungkinkan Zhao Wang dengan cepat mengirim dewa kuno peringkat 7 ini. Keturunan mata dewa kematian ini sangat kuat. Artefak ilahi di tangannya tampaknya adalah artefak ilahi kualitas tertinggi, tongkat kutukan kematian. Seorang keturunan mata dewa kematian berteriak ketakutan. Tongkat kutukan kematian adalah senjata ilahi ofensif berkualitas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh keturunan mata dewa kematian. Itu bisa digunakan bersama dengan Eye of Death, dan itu juga berisi kekuatan kutukan yang, ketika dikombinasikan dengan Death Intent, menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Artefak ilahi kualitas tertinggi lainnya, mata dewa kuno Nether Spring berkedip, dan dia sekali lagi merasa bahwa Zhao Feng agak tak terduga. Ledakan, bang, jatuh. Di ujung lain, energi yang mengguncang surga dan merusak menyapu ketika naga ular penghancuran hitam menjadi sedikit lebih besar dan berubah menjadi naga ular yang jahat. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Setiap dewa kuno begitu kuat, duo dewa suci iblis agak tertegun. Selain Zhao Wang dan Black Destruction Serpent Dragon, ada juga kucing pencuri kecil yang lebih misterius, tekniknya sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa memblokirnya. Biarkan aku berurusan dengan kucing warisan surga. Jaga anak nakal itu, dewa kuno Nether Spring segera memanggil. Meskipun dia membenci Zhao Feng sampai ke tulang belulangnya, itu jauh lebih penting untuk menangkap kucing warisan surga. Duo dewa suci iblis sangat kuat, tetapi mereka memiliki terlalu sedikit teknik untuk menangani kucing warisan surga. Bocah, dengan patuh terimalah kematianmu. Sekarang mereka tahu target mereka, duo dewa suci iblis segera mengambil tindakan. Tapi Zhao Feng sama sekali mengabaikan mereka. Ketika dia menggabungkan Metal Lightning Radiance Wings dan Spatial Blink, dia bisa bergerak dengan kecepatan yang hampir sama dengan kucing kecil pencuri. Setelah melakukan liburannya, Zhao Feng melompati dewa kuno peringkat 7. 9 pemurnian jiwa petir, mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir, Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan 2 detik untuk melahap jiwa dewa kuno. Tempat ini adalah balai setan surgawi. Semakin lama dia menunda, semakin banyak orang yang akan muncul. Jadi, rencana Zhao Feng adalah menghabisi yang lemah terlebih dahulu. Sial, bocah ini memiliki jubah ruang waktu. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Duo dewa suci iblis meringis dan mulai mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Zhao Feng menyerbu orang lain. Cepat dan hentikan dia, duo dewa suci iblis berteriak ketakutan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Zhao Feng. Pada saat duo dewa suci iblis tiba, anggota lain telah mati di tangan Zhao Feng.
Bagus, Dewa kuno Luoling, yang bertarung dengan naga kuno Thunder Flame, berseru dengan gembira. Awalnya, mereka adalah sisi yang lebih lemah, tetapi pasang surut perlahan-lahan berbalik. Di sisi lain, Dewa kuno Nether Spring, yang mengejar kucing warisan surga, menemukan dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Cara ini bukanlah solusi. Ekspresi Dewa kuno Nether Spring menjadi gelap. Dia tidak membayangkan bahwa Dewa kuno Luoling akan masuk ke peringkat 9, atau Zhao Feng akan mendapat bantuan dari keturunan mata Dewa Kematian. Sekarang kedua belah pihak sedang bertarung, Zhao Feng mengandalkan kecepatannya yang tak tertandingi untuk membunuh yang lemah. Jika ini terus berlanjut, keuntungan Balai Iblis Surgawi secara bertahap akan memudar sampai, akhirnya, mereka adalah pihak yang lebih lemah. Menguasai, duo Dewa Suci Iblis tampak menderita di wajah mereka. Mereka berdua puncak peringkat 8, tetapi dalam hal kecepatan, mereka lebih rendah dari Zhao Feng dan hanya dipimpin berputar-putar. Selain itu, Zhao Feng memiliki peringkat 9 di sisinya, yang berarti bahwa setiap susunan penyegelan spasial akan rusak. Tidak perlu terburu-buru, aku punya rencana. Dewa kuno Nether Spring mengirim pesan. Aula Iblis Surgawi adalah faksi bintang 4 puncak, tetapi kekuatan anggota eselon atasnya sebanding dengan faksi bintang 5. Itu bisa dianggap sebagai hegemon di antara faksi bintang 4 puncak. Selain itu, ada satu hal yang menjadi pendukung terbesar Balai Iblis Surgawi, seni penggabungan mata dewa. Namun, God Eye Fusion Art membutuhkan waktu untuk digunakan dan tidak dapat diganggu di tengah jalan. Dewa kuno musim semi-nether telah lama memperhatikan kemampuan observasi kuat Zhao Feng. Jadi, rencana ini harus dilakukan secara diam-diam. Zhao Feng tidak bisa diizinkan untuk memperhatikan. Aula Iblis Surgawi memiliki banyak anggota, jadi mengumpulkan 8 keturunan mata dewa bukanlah masalah sama sekali. Ketika saatnya tiba, energi misterius yang menguasai semua itu bisa langsung membunuh Zhao Feng dan Dewa kuno Luoling. Orang harus ingat bahwa ketika kelompok 5 Dewa kuno mendalam iblis menggunakan seni fusion mata dewa, mereka dapat sementara mengikat Dewa kuno peringkat 9. Jika 8 keturunan Dewa Mata menggunakan seni yang sama, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Sekarang, Dewa kuno Nether Spring sudah mulai menerapkan rencana rahasianya. Kucing kecil pencuri yang sedang terburu-buru tiba-tiba menoleh dan membuang beberapa koin perunggu. Kucing kecil pencuri itu segera menoleh ke Zhao Feng dan membuat beberapa gerakan. Ambil pil perak itu, Zhao Feng membeku sesaat, tetapi sesaat kemudian, dia mengerti apa arti kucing kecil pencuri itu. Saat menjarah perbendaharaan barat, Zhao Feng mencuri 3 item semuanya. Yang pertama adalah skala kebalikan dari ras naga penghancuran, yang kedua adalah cairan dewa surgawi, dan yang ketiga adalah pil tembus cahaya yang ditutupi dengan rune perak. Kucing kecil pencuri tidak pernah menjelaskan untuk apa pil itu, tetapi sekarang, kucing kecil pencuri itu menyuruh Zhao Feng untuk meminum pil itu. Pasti ada alasan untuk ini, dan itu tidak akan memilih momen penting seperti ini untuk menipu tuannya. Zhao Feng segera mengambil pil perak dari dimensi interspatialnya. Pil ini tidak memancarkan aura atau cahaya unik apapun, tetapi hanya dengan melihatnya, seseorang merasa itu sangat unik dan misterius.